Hai, aku Anita Kurnianti, NPM 5020049 dari Prodi PGSD kelas 7B. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang hak anak. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hak. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti adalah kepemilikan, kepunyaan, hak untuk menuntut sesuatu, hak untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mendapatkan dalam tindakan hukum lainnya. Atau dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir, mutlak, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Lalu apa itu hak anak? Hak anak menurut Septiana dan Effendi pada tahun 2019 adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, pada Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang B, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang menyimpang dari anak-anak normal yang dilihat dari ciri-ciri fisik, mental, kemampuan sensorik, dan perilaku sosial, emosional, kemampuan mereka berkomunikasi, maupun kombinasi salah satu dari beberapa hal yang disebutkan. Di mana hal tersebut menyebabkan anak memerlukan modifikasi terbaru untuk beberapa tugas sekolah. Metode yang sering digunakan atau layanan terkait lainnya yang bertujuan mengembangkan potensi anak secara maksimal. Berkaitan dengan kekhususannya yang ditekankan kepada individu, ada beberapa istilah yang sering terkait hal tersebut yang perlu dipahami bersama yang bisa disalah artinya, yaitu penggunaan istilah. Baiklah, yang pertama yaitu impairment atau kerusakan. Biasanya dikaitkan pada kekhususan karena adanya kerusakan medis atau organis, adanya penyakit kerusakan dari suatu jaringan. Yang kedua yaitu disabilitas atau kekhususan, merupakan konsekuensi fungsional dari kerusakan bagian tubuh. Yang ketiga yaitu handicapen atau ketidakmampuan, merupakan konsekuensi sosial atau lingkungan dari kekhususannya ketika masalah atau akibat dari kerusakan berinteraksi dengan lingkungan atau tuntutan dari kalangan lingkungan yang disebabkan pada seseorang anak berkebutuhan khusus. C. Hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusi, memberikan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus berarti membantu angka partisipasi mereka untuk bersekolah baik di sekolah khusus maupun sekolah reguler. Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah khusus maupun reguler adalah setting pendidikan inklusif, berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus untuk bersekolah dari jenjang usia dini hingga ke menengah atas. Terdapat 8 hak yang harus dipenuhi oleh sekolah bagi sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama itu hak memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. Nah, di sini diidentifikasi sedini mungkin agar mempermudah guru dalam mengarahkan dan mendidik anak untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya serta memberi perlakuan sesuai kelainannya. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kegiatan kerohaniannya yaitu belajar huruf hijaiyah, surah-surah pendek, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih guru untuk kegiatan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, hak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu hak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya sesuai dengan kelainan yang disandang.
pihak sekolah selalu mengupayakan terkait fasilitas belajar anak, apalagi di masa pandemi saat ini yang menjadi alasan pihak sekolah untuk tidak mengabaikan fasilitas belajar dan bantuan lainnya sesuai kebutuhan anak, seperti treatment atau terapi juga tetap dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima yaitu hak pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam yaitu hak memperoleh penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap anak baik reguler maupun yang spesial itu adalah sama. Penilaian hasil belajar dijabarkan sesuai aspek yang diinginkan dikembangkan oleh guru, kemudian guru melihat dan mengidentifikasi apakah anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan atau tidak. Yang ketujuh, hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, hak memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang. Memilih guru pendamping belajar juga merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 8 Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak memperoleh pembelajaran, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jaminan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mendapatkan khusus perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, serta eksploitasi kekerasan dan kekerasan seksual. Yang kedua, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Yang ketiga, dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat hak anak. Yang kelima, memenuhi kebutuhan khusus. Yang keenam, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan anaknya. Bagian D, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam rangka membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan adalah dengan memberikan pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan menuju pendidikan yang inklusif sebagai wadah sembilan yang ideal yang diharapkan dapat mengkomunikasikan pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus yang selama ini masih belum telayani haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lain. Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang diberikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu dilakukan dengan serius dan terencana. Pelaksanaan dan penyusunan program harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang dimilikinya. Dalam penyusunan program pembelajaran untuk setiap di bidang studi, hendaknya guru kelas sudah memiliki data pribadi siswanya. Data pribadi yakni berkaitan dengan karakteristik spesifik, kemampuan dan kelemahannya, kompetensi yang dimiliki dan tingkat perkembangannya. Guru yang mumpuni adalah guru yang mampu mengkoordinir kegiatan pembelajaran di kelas melalui pembelajaran individual dengan mempraktekkan kemampuan dan kelemahan setiap siswa. Aspek-aspek tersebut meliputi kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berbicara, dan cara bersosialisasi. Hal tersebut diarahkan pada keberhasilan dari tujuan akhir pembelajaran, yaitu perubahan perilaku ke arah kedewasaan. Hak kewajiban anak berkebutuhan khusus. 1. Hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus adalah hak atas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan siswa awas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mereka mempunyai hak yang sama dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Hak anak berkebutuhan khusus ini atas pendidikan menurut Dedi Kustawan yaitu yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidikan seagamanya. Maksudnya, siswa keberkebutuhan khusus sudah mendapatkan hak mereka atas pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kita ketahui bahwa pendidikan agama merupakan suatu pelajaran Islami sehingga fokus pembelajaran lebih dititik berat pada pembelajaran agama Islam
yang sudah sesuai dengan agama yang dianut siswa berkebutuhan khusus. Yang B itu mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khusus lainnya. Maksudnya di mana siswa berkebutuhan khusus diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, kecerdasannya secara leluasa. Mereka juga mendapatkan penghargaan lomba baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang akademik atau non-akademik. Selanjutnya yang C yaitu memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya, di mana fasilitas belajar ini seperti komputer berbicara atau buku-buku pelajaran braille. Dengan adanya fasilitas belajar yang cukup memadai, tentunya membuat siswa berkebutuhan khusus semangat dan tidak tertinggal pelajaran dari siswa awas lainnya. Selanjutnya yang D yaitu diterima di sekolah umum atau kejuruan, di mana sekolah yang menerima siswa, tentunya siswa berkebutuhan khusus ini sekolah yang membuka pintu seluas-luasnya untuk anak berkebutuhan khusus karena memang berbasis pendidikan inklusi. Yang E itu mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuannya. Maksudnya siswa berkebutuhan khusus di sekolah harus mendapatkan layanan pelajaran yang setara dengan siswa lainnya. Dalam hal penilaian tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dinda. 2. Kewajiban atas pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan kewajiban anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Kustawan 2012 yaitu A. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Dalam mendapatkan pembelajaran terkait pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, siswa berkebutuhan khusus diajarkan untuk menjalankan ibadah dibimbing oleh orang tua siswa dan ketika di sekolah oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari rajinnya siswa berkebutuhan khusus melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Selain itu, sebelum pembelajaran dimulai juga dilakukan tadarus bersama. Siswa berkebutuhan khusus menggunakan Al-Quran Braille. B. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Siswa berkebutuhan khusus ketika mengikuti proses pembelajaran juga diajarkan untuk tertib dan sesuai peraturan yang berlaku di sekolah sesuai kemampuan mereka. Guru yang sedang mengajar juga memberitahukan peraturan apa saja yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran berlangsung. C. Menaati peraturan yang berlaku sekolah. Siswa berkebutuhan khusus juga diajarkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan sekolah berlaku untuk semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Mereka menaati peraturan seperti memakai seragam seperti yang telah ditentukan, berangkat tepat 12 waktu. Dalam hal berangkat tepat waktu, siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan karena terdapat hambatan yaitu jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah yang lumayan jauh serta transportasi umum yang jarang membuat mereka terkadang datang terlambat. Sekian, terima kasih.